Salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga Kristen di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bantulah kami membuka hati sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami hayati dan imani, serta menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 24, ayat 10 sampai ayat yang ke-21. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Lalu, wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu, aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu, aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadah, atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga. Bahkan akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Kata Tuhan Yesus, bahkan lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mematuhinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, santapan harian keluarga kita di hari ini berjudul
menyambut Tuhan dengan berkata benar. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, Tertulus adalah seorang pengacara yang tentu saja berpendidikan sangat tinggi. Akan tetapi, dia menggunakan kepandaiannya itu untuk memutarbalikkan kebenaran. Dia tampil ke depan bukan untuk membela yang benar, tetapi membela orang yang membayarnya, walaupun ada dalam ketidakbenaran. Paulus adalah seorang tahanan yang penuh dengan keterbatasan dan pembatasan. Walaupun demikian, jelas sekali bahwa kemampuannya berbicara tidak kalah dari Tertulus. Tetapi bedanya adalah dia hanya berbicara untuk memberitakan kebenaran walaupun tidak dibayar. Keluarga Kristen yang terkasih, Paulus ada dalam penahanan dan Felix yang ada pada waktu itu menjadi wali negeri berkali-kali memanggil Paulus untuk bercakap-cakap dengannya. Felix tertarik dengan apa yang Paulus sampaikan, tetapi ketika Paulus mulai berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman, maka Felix menolak untuk mendengar hal tersebut. Keluarga Kristen yang terkasih, sampai sejauh mana kita mau menyatakan kebenaran dalam hidup? Apakah kita sudah siap menanti kedatangan Tuhan dengan sikap hati yang benar? Atau kita masih terbelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran untuk menyatakan yang benar? Marilah kita menyatakan iman dengan hati yang murni dan tulus, menyatakan apa yang benar dan salah, sehingga hidup kita tetap dalam kekudusan dalam menanti kedatangan Tuhan. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti halnya seorang jurnalis yang tidak takut menyampaikan fakta berita di lapangan, walaupun ia harus berhadapan dengan tantangan. Janganlah kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu menyatakan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.